The Revenge, bab 52, red 21 plus, penulis Neng Neng. Tepat pada hari ini, dokter sudah memperbolehkan Kiara untuk keluar dari rumah sakit. Kiara masih sedikit lemah, hingga asisten Kim turut membantunya, mendorong kursi roda Kiara dengan pelan untuk menuju mobil yang berada di parkiran. Beberapa orang di belakang membawa peralatan Kiara selama dirawat sekitar 3 hari di rumah sakit. Sementara itu, dengan raut muka yang murka, Andra berjalan di samping Kiara. Kembali memainkan peran sebagai suami sempurna di hadapan Kiara, membuat gadis lugu itu merasa senang tak terkira. "Nona, tunggu sebentar di sini." Asisten Ki menghentikan laju kursi roda sembari menunggu mobil menghampiri mereka. Kiara hanya mengangguk lemah, sementara yang lainnya hanya terdiam menyimak, termasuk Andra. Andra hanya fokus pada ponselnya sejak beberapa waktu lalu. Mobil datang menghampiri mereka. Kiara segera berdiri untuk memutari mobil agar bisa duduk di kursi depan di samping kemudi. Andra bilang hari ini dia yang akan mengemudi sendiri dan hanya ingin berdua di mobil bersama Kiara. Asisten Kim dan yang lainnya tidak bisa membantah meski hati mereka merasa curiga. Mereka hanya bisa memantau Kiara dari belakang mobil yang mereka gunakan. "Nona, saya bantu." Asisten Kim bersiap meraih pundak Kiara. Namun, Kiara segera menolaknya. "Aku akan melakukannya sendiri, Asisten Kim." Kiara tersenyum geleng, mencoba berdiri dari atas kursi roda, dan mencoba berjalan perlahan. "Bruk! Au!" Dengan sigap, Asisten Kim, Alex, juga beberapa pengawal lainnya segera meraih senjata masing-masing yang berada di dalam saku mereka tanpa memperlihatkannya. Lantas, segera mendekati Kiara. Sementara Andra hanya mendengus kesal, menunggu di dalam mobil. Sejak tadi, Andra sudah berada di balik kemudi, memperhatikan Kiara dari kaca spion samping. "Apa yang Anda lakukan?" Asisten Kim menatap tajam pada seorang pria bertubuh tegap yang tengah merangkul seorang perempuan. Jalanan cukup luas, namun sepertinya laki-laki tadi sengaja menyenggol tubuh Kiara yang lemah, hingga Kiara tersungkur. Berbeda dengan asisten Kim, Kiara justru terbelalak kala melihat pria tersebut. "Kamu?" Kiara menggumam pelan. Asisten Kim yang melihat Kiara malah termangu langsung bersikap awas. "Hai, cantik." Pria tersebut mengedipkan sebelah matanya. Lantas dengan santai segera berlalu. Tak lupa tangannya kembali menggandeng perempuan cantik tadi. Mereka berjalan tanpa minta maaf. "Hei!" Asisten Kim terlihat murka. Wajahnya menahan amarah. "Asisten Kim!" Kiara memanggil, membuat asisten Kim menghentikan langkahnya. "Apa Nona mengenalnya?" Asisten Kim bertanya dengan menatap Kiara lekat. Kiara tak menjawab, hanya mengangguk pelan. Lantas, segera memaksakan langkahnya menuju mobilnya kembali. Pintu mobil sudah dibukakan oleh Alex, dan Kiara segera memasukinya. Andra hanya melirik sekilas, lalu segera melajukan mobilnya dengan tenang. "Siapa pria tadi?" Alex bertanya pada asisten Kim dengan raut penasaran. "Salah satu pria selingkuhan Nona Anet. Dia yang ditemui Nona Kiara sebelum kecelakaan itu terjadi." Setelah menjawab pertanyaan Alex, asisten Kim segera memasuki mobilnya, bersiap mengikuti mobil yang dilajukan oleh Andra. Begitu juga dengan pengawal lainnya. "Apa yang kamu pikirkan?" Andra bertanya saat sadari tadi melihat Kiara hanya terdiam. Matanya melihat pada sisi jendela yang menampilkan laju kendaraan lain di luar sana. "Apa semua pria ditakdirkan untuk tidak setia?" Pertanyaan Kiara sedikit menggumam, namun suaranya masih bisa didengar oleh Andra. "Tidak semua. Salah satu dari mereka, aku yakin ada yang setia. Seperti aku, yang selalu setia pada satu hati, yaitu Anet." Batin Andra melanjutkan. "Aku harap salah satunya adalah Mas Andra." Harap Kiara dengan suara lesu. "Ya, tentu saja." Andra menjawab dengan datar. "Aku memang selalu setia pada Anet. Aku tidak akan pernah berpaling. Akan selalu melindunginya meski dia sudah tidak bisa digapai lagi. Termasuk jika aku harus menyingkirkan orang yang sudah membuatnya pergi untuk selamanya.
Tangan Andra mencengkeram kuat setir mobilnya. Kiara menggumam. Karena efek masih lelah, Kiara kembali memejamkan matanya. Dan tak lama kemudian, Kiara kembali menyambangi alam mimpi. Andra melirik sebentar pada sosok di sampingnya. Sebetulnya, ini adalah kesempatan bagus bagi Andra untuk kembali membuat Kiara celaka. Namun sayangnya, di belakang sana, mobil asisten Kim terlalu merapat pada mobilnya. Andra tidak akan mengambil resiko untuk itu. Waktu berlalu, mobil sudah tiba di depan gerbang rumah mewah yang selama beberapa hari Kiara tinggalkan. Kiara terbangun tepat setelah mobil berhenti. Turun dari mobil dan segera beranjak menuju rumah. Kiara masih berjalan dengan lemah. "Bodoh!" Kata-kata itu menyambut Kiara kala baru saja membuka pintu. Seorang perempuan paruh baya dengan gaya glamor tengah menatapnya tajam, seolah mengintimidasi Kiara yang masih dalam keadaan kurang baik. Kiara menundukkan kepalanya takut. Andra tersenyum sinis dan segera berlalu menuju kamarnya tanpa mengindahkan sang ibu yang kini tengah menatapnya tajam. "Kau keracunan? Dan beberapa hari dirawat di rumah sakit?" Tanya Nyonya Shailendra menyapa dengan tak ramah. "Ya, Mama." Kiara mengangguk pelan. "Cih, menggelikan. Bagaimana mungkin kau menjadi seceroboh ini? Bodoh," umpatnya dengan wajah kesal. Lalu segera berlalu meninggalkan Kiara dengan asisten Kim yang sama-sama menunduk di belakangnya. "Nona, mau istirahat di kamar Anda?" Perempuan dengan rambut sebahu itu menghampiri lebih dekat, menawarkan diri untuk membantu Kiara kembali berjalan. "Terima kasih, asisten Kim." Kiara kembali berjalan, berusaha mengabaikan ucapan ketus sang mertua. Kiara tahu persis jika Nyonya Shailendra begitu menyayanginya, terlepas dari ucapannya yang selalu menusuk hati. "Ara?" Kiara mendongak kala alunan suara lembut itu menyapa dengan nada penuh rasa khawatir. "Kak Bima?" Kiara tersenyum menatap Bima, meneliti tubuh pria itu yang lagi-lagi terasa begitu familiar dalam beberapa keadaan. Kaos hitam, celana jeans hitam. Kenapa Kiara merasa tidak asing dengan penampilan ini? "Apa kamu baik-baik saja? Kudengar kamu baru saja mendapatkan masalah," tanya Bima dengan raut khawatir. Sekarang aku sudah baik-baik saja." Kiara menenangkan. "Baiklah, mau ku antar ke kamarmu?" Bima menawarkan, membuat Kiara mengangguk setuju. "Tapi Nona," asisten Kim menyela. "Tidak apa, asisten Kim." Kiara menggeleng, lalu menyambut uluran tangan Bima. Mereka berjalan bersama dengan riang, meninggalkan asisten Kim yang masih mematung. "Bodoh!" desis seseorang di belakang asisten Kim, membuat asisten Kim terenyak, lalu memutar tubuhnya menghadap belakang. "Apa kamu melupakan perintah Nyonya Besar? Usahakan halangi kedekatan Nona Kia dengan Tuan Bima. Apa kamu sudah mulai pikun sekarang? Apa kamu lupa dengan bekas tamparan di pipimu karena kecerobohanmu dalam menjaganya?" Pria itu terlihat begitu emosi, terlihat dengan rahangnya yang begitu mengetat. "Jika kamu tidak becus menjalankan misi ini, lebih baik kamu keluar saja dari tim asisten Kim." Lanjutnya semakin tak berperasaan. "Maaf, Alex."